Jadi Pak Yan, apa iya lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan Agung, Polri masih bisa melakukan berbagai kecacatan formil seperti yang diperadilankan oleh kubunya Febri Adriansyah? Nah, tadi pertanyaannya, tapi kita harus lihat fakta-faktanya. Itu yang dikategorikan sebagai manusiawi. Apa yang terjadi? Misalnya, kelemahan-kelemahan yang menurut pengamatan masyarakat, ini ada ketidakadilan. Ketika terhadap tersangka-tersangka lain harus menggunakan borgol, harus menggunakan rompi ketika masuk. Ini kan tidak dilakukan. Nah, akhirnya juga terjadi karena ingin cepat. Itu kan hari Jumat, hari Sabtu harus sudah selesai dieksekusinya. Artinya tim 9 yang diperintahkan untuk itu bekerja dengan kopas, akhirnya terjadilah kelemahan-kelemahan, pasal-pasal yang hilang, dan dari butir AB langsung ke E, itu kan menjadi catatan bahwa ada unsur manusiawinya. Nah, tentunya tapi bisa pembenaran ini tidak itu, Pak? Nah, inilah tugas masyarakat, tugas kita untuk mengawal, walaupun katakanlah ada upaya pra-peradilan, kemudian dikabulkan permohonannya, bukan berarti kejaksaan itu sudah menyerah. Ini juga harus kita berikan dukungan moral terhadap tim 9 maupun kejaksaan. Inilah saat yang tepat. Kalian harus mampu secara profesional menjawab bolong-bolongnya administrasi, integritas, dan transparan. Publik sangat mengharapkan terjadinya itu. Kenapa? Karena kita melihat bahwa sudah diganti Jampitsusnya, artinya Febri sudah tidak mungkin jadi Jampitsus. Kenapa Jampitsus ini tidak mengambil alih? Masih diberikan kepada Jamwas sebagai ketua tim. Yang kita khawatirkan nanti kesalahan-kesalahannya menjadi kesalahan etik, kesalahan pengawasan. Nah, ini kan tidak boleh terjadi. Jadi kita harus mengingatkan, ayo kita kembalikan, ketika kamu ditunjuk bukan lagi pelanggaran etik, tetapi ini adalah untuk menunjukkan bahwa ada terjadi pidananya. Karena kalau enggak, dia hanya ketika untuk memeriksa jaksa formil ya, harus ada izin Jaksa Agung. Nah, kemarin sudah diberhentikan sementara. Nonaktif ya? Dinonaktifkan. Jadi ketika dia mundur sebagai Jampitsus, dia hanya mundur, tapi dia masih jaksa. Ketika dia akan diperiksa sebagai jaksa, maka ada lagi mekanisme yang harus dilewati. Jadi hal-hal yang bersifat prosedural pun harus diperhatikan. Karena kalau tidak, itu akan menjadi pintu masuk bagi kuasa hukum. Ini kalau tim 9 tidak profesional, maka itu akan menjadi pintu masuk untuk terus dan kita lihat KUHP sekarang sangat memberikan ruang ketika masih ada gugatan pra-peradilan, maka perkara pokok tidak akan disidangkan. Ini akan menjadi catatan besar bagi kita. Ayo kita kawal agar tidak terjadi lagi kebolongan-kebolongan dalam proses penyidikan ini. Baik, Bang Saud, katakanlah ada kemungkinan permohonannya dikabulkan, ada juga tidak dikabulkan. Tapi kalau itu dikabulkan, Bang Saud, apakah itu artinya case-nya juga gugur? Ini pendidikan juga buat masyarakat ya. Atau sebetulnya tinggal diperbaiki masalah formil itu, kemudian dari kejaksaan bisa menetapkan tersangka lagi? Nah, ini harus baca buku yang mau diluncurkan tanggal 10 ntar nih. Mas Firman kalau bisa harus hadir nih. Siap. Ya kan? Nah, di situ itu kita nggak sekalian promosi nih ya. Betul. Kan artinya gini loh. Bedah buku. Kita kepala dingin nih ya, bahwa peristiwa pidana itu terjadi, kalau saya pribadi nggak ragu. Cuman bagaimana itu bisa dijelaskan, kemudian itu bisa dipertanggungjawabkan ke publik secara transparan, akuntabel, bebas dari konflik kepentingan dan dilakukan dengan fair. Kan empat ini ada problem di sini. Iya kan? Dari awal nggak transparan, akuntabel, prosesnya gitu carut marut, konflik kepentingannya juga tinggi, ya. Kemudian juga dilakukan tidak dengan fair segala macam. Nggak fair buat masyarakat loh, bukan hanya buat FA. Fair buat masyarakat tuh diantaranya yang lain pakai rompi, kok dia nggak pakai rompi, yang gitu loh. Yang gitu-gitu itu kita harus jelaskan. Jadi kalau saya pribadi, saya nggak tertarik tuh pra-peradilan. Kita udah biasa di pra-peradilan berapa kali kalah, selalu biasanya pertama kalah kita. Jadi awalnya diproses lagi, diurut lagi dari awal, duduk kepala dingin, dijelasin, ya kan. Status tersangkanya bisa gugur, tapi kemudian bisa ditetapkan lagi menjadi tersangka kan? Ya, itu sering pengalaman kayak begitu. Dan lawyer Pak Firman juga udah paham yang begitu-gitu, ya kan. Artinya
banyak yang mau di-challenge di sini supaya lain kali, kan ini kita ngelihatnya juga ke depan. Lain kali jangan begini dong caranya. Ini negeri kayak baru berdiri kemarin gitu loh. Ya kan? Kok begini cara membawa... Tapi legitimasi sebagai penegak hukum bagaimana kalau misalnya sudah kalah di pra-peradilan? Oh, itu biasa. Karena memang hakim-hakim di pra-peradilan itu juga punya tugas dan mereka digaji untuk melihat proses. Sesuai nggak? Kewenangan menetapkan tersangka kembali juga tidak gugur. Iya, gitu. Bisa dilakukan. Jadi artinya peristiwa pidana itu sudah terjadi dan ini sangat naik kalau kita bilang peristiwa pidana tidak terjadi. Apalagi yang saya bilang buku yang itu kalau mau dibaca itu bagaimana? Kita nggak usah nyebutin yang itu loh, Jiwasraya apa segala macam. Kita masuk aja di satu, kan Anda menghukum orang nggak mesti 100 kasus kan? Oke. Iya, satu kasus saja ngambil 1 gram emas saja nggak nunggu 74 kilo kan? Nah, soal kepemilikan ya. Sekarang kita bahas sedikit soal kepemilikan emas dan juga aset yang ditemukan oleh penyidik. Disebutkan oleh Kejaksaan Agung bahwa mereka baru akan mengungkap, Pak Firman, soal siapa pemilik emas, siapa pemilik aset-aset itu di persidangan nanti karena itu merupakan strategi supaya penyidikan bisa berjalan dengan lancar. Apa respons dari kuasa hukum Febri? Jadi sebenarnya kita tidak melihat hanya persoalan prosedural kemudian aspek substansialnya juga tidak ada masalah. Sekalipun ini aspek due process, ada due process yang sifatnya formal due process, ada yang substansial due process. Artinya benar formalnya dan juga benar substansialnya. Nah ini kita lihat, izin ya Bang, pasal predikat crime-nya itu tidak sinkron dengan sprindik utamanya. Ini bagaimana kita mau menilai kebenaran materialnya. Misalnya ada 3 sprindik ya. Pertama, tindak pidana sprindik nomor 43, sprindik 44, sprindik 45, itu terkait tata kelola batubara, terkait Krakatau Steel, dan terkait Asabri. Tapi dalam penetapannya, di situ disebutkan dugaan tindak pidana asalnya yaitu penyidikan PLT berdasarkan surat perintah Jaksa Agung Muda. Dan dalam TPP terus mengharuskan adanya predikat crime-nya. Ini dari sejak sprindik yang ada di Kortas atau di kepolisian tidak sama dengan yang dikeluarkan oleh Kejaksaan. Di Kejaksaan. Lah kemudian ada gelar kan, ada expose. Pertanyaan yang benar secara material itu yang mana? Jadi untuk menentukan pasal-pasal predikat crime-nya, pasal 3, 4, 5 yang tadi, loh apa tidak lihat ada pasal yang baru 607 itu yang tadi saya katakan ada pelanggaran secara material itu asas favor works. Ya. Asas ini mensyaratkan kalau ada 2 ketentuan pasal material maka harus dipilih yang paling menguntungkan. Asas favor ini tidak dua-duanya tiga-tiganya malah dicantumkan. Ini menunjukkan bahwa secara material predikat crime-nya ini belum jelas. Oke, itu satu belum jelas menurut Pak Firman itu materialnya loh. Ya. Itu sudah menyangkut sebenarnya pasal-pasal itu. Kalau disebut ini misalnya ya strategi penyidikan soal pemilikan emas, kepemilikan valuta itu bagian dari material ya. Iya, tapi ini kan bicara pasal-pasal yang digunakan. Setidaknya kan ada konfirmasi, autentikasi, akurasi. Kemudian apa ini pasalnya? Pasalnya saja menurut hemat kami tidak jelas, ada bias terhadapnya. Padahal secara konklusif di dalam penetapan sudah harus dipilih pasal itu. Kalau begitu nanti kita akan bahas satu segmen lagi, closing statement-nya seperti apa nanti pra-peradilannya akan berjalan dan secara substansi kelanjutan dari tindak pidananya seperti apa, karena kita belum bahas soal 3 tindak pidananya, baru soal TPPU-nya. Sesaat lagi pemirsa, sesaat lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.